Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan ke bagian multiple table. Di evaluasi materi, satu materi yang terakhir di multiple table gitu ya. Jadi bagaimana kita menggabungkan antara tabel 1 dengan tabel 2 ataupun tabel 3 dan seterusnya gitu ya. Untuk bagian sebelumnya di situ ada subquery ataupun operator set, itu ada di video sebelumnya ya. Baik, yang pertama terkait dengan perintah join. Terdapat dua kumpulan perintah atau sintak yang dapat digunakan untuk membuat koneksi di antara tabel dalam database, yaitu ada join milik punyanya Oracle. Kemudian ada join standar yang sesuai dengan ANSI atau ISO SQL 99 ya. Sebagai mungkin sejarah gitu ya. ANSI itu American National Standard Institute. Dia didirikan tahun 1918, jadi sudah sangat lama. ANSI itu organisasi swasta nirlaba yang mengelola dan mengordinasi sistem penilaian standar dan kesesuaian di AS secara sukarela gitu. Misinya untuk meningkatkan daya saing global bisnis di Amerika Serikat dan kualitas hidup di Amerika Serikat dengan mempromosikan dan memfasilitasi standar konsensus sukarela dan sistem penilaian kesesuaian, dan juga menjaga integritas mereka. Kemudian ke SQL, bahasa query terstruktur SQL, struktur query language gitu ya. Bahasa standar industri pemrosesan informasi sistem manajemen database relasional (RDBMS). Bahasa ini awalnya dirancang oleh IBM di pertengahan 70-an, kemudian mulai digunakan secara luas di tahun 80-an dan menjadi standar industri di 86 ketika diadopsi oleh ANSI. Jadi ini keterkaitan antara SQL dengan ANSI 99 tadi ya. Sejauh ini ada 3 standar ANSI SQL, masing-masing dibuat itu berdasarkan standar sebelumnya. Mereka diberi nama sesuai dengan tahun pertama kali dirilis dan secara luas dikenal dengan nama pendeknya. Jadi ada ANSI 86, ada ANSI 92, dan yang terakhir tuh ada ANSI 99. Nah, yang sampai saat ini digunakan itu ANSI 99. Klausa natural join. Klausa join SQL menggabungkan bidang 2 tabel atau lebih dalam database relasional. Natural join didasarkan pada semua kolom dalam 2 tabel yang punya nama yang sama dan memilih baris dari 2 tabel yang punya nilai yang sama di semua kolom yang cocok. Seperti yang ditunjukkan dalam kode sampel setelah ini, saat menggunakan natural join dimungkinkan untuk menggabungkan dengan tabel tanpa harus secara eksplisit menentukan kolom dalam tabel yang terkait. Jadi tidak perlu disebutkan kolom mana yang menjadi penghubung antara 2 tabel gitu ya. Namun nama dan tipe data dari kedua kolom di situ harus sama gitu ya, baik nama ataupun tipe datanya. Join ini akan mengembalikan kolom dari tabel karyawan dan job title dari tabel pekerjaan dan berdasarkan kolom umum, yaitu adalah job ID. Jadi yang sama di sini adalah job ID. Seperti di pojok kanan atas, di situ ada tabel karyawan dan tabel pekerjaan. Kolom yang sama itu adalah job ID. Selain nama kolom yang sama, di situ tipe datanya juga sama. Sehingga kalau kita lakukan natural join di sini, select first name, last name, job ID dan job title dari tabel employee. Kemudian kita gabungkan dengan natural join dengan tabel job. Kemudian kita tambahkan di situ, kita batasi departemen ID-nya yang lebih dari 80, seperti itu ya.
maka muncullah di situ ada Stephen, Nina, Lex, Sally, dan juga William. Dengan di situ muncul job ID-nya. Jadi job ID-nya itu sama antara karyawan dan juga tabel pekerjaan atau job. Seperti itu ya. Jadi natural join di sini kunci utamanya adalah si kolom penghubungnya punya nama yang sama dan juga tipe data yang sama. Kemudian cross join. ANSI atau ISO SQL 99 cross join menggabungkan setiap baris dalam satu tabel untuk setiap baris pada tabel yang lain. Kumpulan hasil mewakili semua kombinasi yang mungkin dari dua tabel. Ini dapat menghasilkan jumlah baris yang sangat banyak gitu ya. Jika kita menggunakan cross join pada tabel yang punya 20 baris dengan tabel yang punya 100 baris, maka query-nya itu adalah kombinasi. Jadi 20 kali 100 jadi ada 2000 baris. Jadi hati-hati cross join itu dia hasilnya akan sangat banyak. Dia kombinasi itu ya hasilnya. Misalnya tabel karyawan punya 20 baris dan tabel departemen punya 8 baris, maka menjalankan cross join akan menghasilkan 160 baris. Di situ dengan perintahnya, contohnya di situ select last name kemudian department name from employee cross join department, seperti itu. Jadi tidak ada penghubungnya juga. Dengan cross join nanti hasilnya adalah kombinasinya tadi ya. Kemudian clausal using. Dalam natural join, jika tabel memiliki kolom dengan nama yang sama tapi tipe datanya berbeda, maka gabungan di situ nanti akan punya satu error gitu ya. Jadi ada kesalahan yang muncul. Nah, untuk menghindari situasi ini, clausa natural join tadi itu bisa dimodifikasi dengan clausa using. Clausa using menentukan kolom yang harus digunakan untuk join. Query yang ditampilkan adalah contoh dari clausa using di situ di bawah. Kolom yang direferensikan dalam clausa using tidak boleh memiliki kualifikasi nama tabel atau alias gitu ya. Jadi jangan dikasih alias gitu ya, sehingga namanya sama dimanapun dalam pernyataan SQL-nya. Jadi di situ select first name, last name, department ID dan department name from employee, kemudian join department using department ID. Ini kita anggap untuk kolom department ID antara tabel employee dan tabel department itu bisa jadi tipe datanya berbeda gitu ya. Makanya kita gunakan clausa using ini. Kalau tipe datanya sama, kita bisa langsung menggunakan natural join tanpa menggunakan using kemudian menyebutkan kolomnya gitu ya. Tapi kalau kemungkinan nama kolomnya sama tapi tipe datanya berbeda, maka kita gunakan using. Clausa using memungkinkan kita menggunakan where untuk membatasi baris dari satu tabel atau lebih. Jadi kita juga bisa menambahkan clausal where untuk membatasi data-data yang akan diproses atau yang kita keluarkan nantinya juga. Contohnya di situ kita tambahkan where last name-nya sama dengan Higgins gitu ya. Maka yang muncul hanya yang punya last name Higgins saja. Kemudian alias table. Seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya, alias itu kan ada alias kolom, ada alias table gitu ya. Di sini ada tambahan terkait dengan alias table. Alias table digunakan dalam query di bawah ini. Ketika nama kolom tidak digandakan di antara dua tabel, maka kita tidak perlu menambahkan alias table atau alias ke nama kolomnya. Jadi di sini misalnya di tabel employee dan tabel job itu ada kolom namanya job ID, di mana employee punya, job juga punya. Jadi dua kolom yang punya nama yang sama di sini itu nanti bisa menyebabkan ambiguitas gitu ya. Makanya kita tambahkan di situ employee kita kasih alias E,
job kita kasih alias J. Nah, di situ untuk di statement select untuk kolom yang memiliki kesamaan nama di antara tabel pertama dan tabel kedua, kita tambahkan di situ kita mau ambil job ID-nya itu dari tabel mana. Misalnya di situ e.jobid, berarti job ID-nya nanti akan diambilkan dari tabel employee. Seperti itu ya. Dan jangan lupa di setiap job ID-nya itu ditambahkan nama tabelnya tadi atau aliasnya tadi ya. Jadi kalau sudah menggunakan alias, kita tempelkan alias di depannya. Contohnya di situ di clausal where, di situ e.jobid sama dengan j.jobid. Jadi compiler dari RDBMS-nya ngerti bahwa si job ID itu diambil dari tabel employee atau tabel job, seperti itu ya. Jadi ini untuk alias table. Kemudian catatan yang lain, jika alias table digunakan dalam clausal from, maka alias table itu harus diganti dengan nama tabel di seluruh pernyataan select. Menggunakan nama tabel dalam clausal select yang telah diberikan alias dalam clausal from akan menghasilkan error gitu ya. Error di sini yang di highlight merah. Di situ employees.jobid dia akan menyebabkan error karena di clausal from employees itu sudah kita berikan alias a. Jadi di clausal select ataupun where atau dimanapun di clausal SQL-nya employees itu harusnya kita sudah panggil dengan nama aliasnya saja. Jadi di clausal select itu harusnya a.jobid seperti itu ya. Tidak perlu menyebutkan nama tabelnya yang panjang. Jadi cukup aliasnya saja. Kemudian tadi sudah using, kemudian clausal on. Bagaimana jika kolom yang akan digabungkan punya nama yang berbeda, atau jika join menggunakan operator pembanding non kesetaraan seperti kurang dari, lebih dari, atau between gitu ya. Maka kita tidak dapat menggunakan using. Nah, sebagai penggantinya kita bisa menggunakan clausal on. Ini memungkinkan lebih banyak variasi dari ketentuan gabungan yang ditentukan. Clausal on juga memungkinkan kita untuk menggunakan where guna membatasi baris dari satu tabel atau dari kedua tabelnya. Contohnya untuk clausal on di contoh di sini digunakan untuk menggabungkan tabel karyawan dengan tabel pekerjaan. Clausal on join di situ diperlukan ketika kolom yang umum punya nama yang berbeda di antara dua tabel. Namun di sini kebetulan contohnya itu namanya sama gitu ya. Sama-sama job ID. Tapi bisa jadi di situ namanya boleh berbeda gitu ya. Saat menggunakan clausal on pada kolom dengan nama yang sama di kedua tabel, kita perlu menambahkan kualifikasi, baik nama tabel atau aliasnya. Jika tidak, kesalahan akan dikembalikan. Contohnya di situ misalnya menggunakan alias tabel sebagai kualifikasi e.jobid sama dengan j.jobid. Tetapi bisa juga ditulis dengan menggunakan nama tabel employee.jobid sama dengan jobs.jobid. Tentunya mengacu ke sebelumnya tadi, kalau sudah diberikan alias maka dipakai aliasnya ya. Itu yang disebut kualifikasi ini tadi. Tapi kalau tidak diberikan alias berarti kita sebutkan nama tabelnya. Jadi yang di bawah di on, kemudian dalam kurung itu bisa jadi nama kolomnya bisa jadi namanya berbeda gitu ya. Dan itu bisa dengan clausal on. Clausal on dengan where, di sini query yang sama dengan clausal where untuk membatasi baris yang dipilih. Baik kita batasi untuk tabel yang pertama atau tabel yang kedua atau kedua tabelnya gitu ya. Jadi kita bisa masukkan kondisional di clausal where. Di situ contohnya kita tambahkan where last name like h% seperti itu ya. Kemudian clausal on dengan operator non kesetaraan. Kalau kesetaraan tadi kan
sama dengan, kurang dari, lebih dari, dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini non kesetaraan. Kadang-kadang kita perlu mengambil data dari tabel yang tidak punya kolom yang sesuai di tabel yang lain. Misalnya kita ingin mengetahui grade level untuk setiap gaji karyawan. Tabel job grades yang ada di bawah tidak memiliki kolom yang sama dengan tabel karyawan. Menggunakan clausal on memungkinkan kita untuk menggabungkan dari dua tabel tadi. Jadi tabel karyawan dan tabel job grades di sini. Di tabel job grades di situ ada grade level, ada lowest salary, dan ada highest salary. Jadi maksudnya nanti si salary-nya itu ada di grade yang mana dari setiap karyawan gitu ya. Setiap karyawan kan punya salary masing-masing. Nah, nanti setiap karyawan salary-nya itu ada di grade yang mana. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Select yang mau kita keluarkan, ada last name, ada salary, ada grade level, ada lowest salary, ada highest salary. From di situ tabel employee, join job grades, kemudian on dalam kurung salary between lowest salary and highest salary. Jadi salary itu dari tabel yang pertama, tabel employee. Kemudian lowest salary dan highest salary itu dari job grades. Jadi kita bisa memetakan si salary itu ada di grade yang mana berkaitan dengan lowest salary dan highest salary. Seperti itu ya. Oke, menggabungkan tiga tabel. Baik, using dan juga on dapat digunakan untuk menggabungkan tiga tabel atau lebih gitu ya. Untuk batasannya tidak ada, sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi mau menggabungkan beberapa tabel sesuai dengan kebutuhannya, selama itu logikanya masuk, dia akan bisa seperti itu ya. Misalnya kita perlu laporan karyawan, departemennya, dan juga kota tempat departemen itu berada. Kita perlu menggabungkan tiga tabel, yaitu tabel karyawan, tabel departemen, dan juga tabel lokasi. Maka di situ kita coba munculkan select last name, department name, as department, kemudian city. From employee, join department using department ID, kemudian join location using location ID. Jadi di sini si tabel employee itu bergabung dengan tabel departemen menggunakan department ID. Kemudian tabel employee bergabung dengan tabel location menggunakan location ID. Jadi hasilnya di situ ada last name, ada departemen, dan juga ada city. Contohnya Harstein, di situ departemennya adalah marketing, kemudian city-nya adalah Toronto. Seperti itu ya. Kemudian inner dan outer. Dalam ANSI 99 SQL, join dari dua tabel atau lebih yang hanya mengembalikan baris yang cocok disebut dengan inner join. Ketika join mengembalikan baris yang tidak cocok juga, serta baris yang cocok, jadi gabungan antara yang cocok dan yang tidak cocok, itu disebut dengan outer join. Sintak outer join menggunakan istilah ada left, ada full, ada right gitu ya. Jadi ada left outer join, ada right outer join, kemudian ada full outer join. Nama-nama ini dikaitkan dengan urutan nama tabel dalam clause from dari pernyataan select-nya. Misalnya yang pertama yaitu left outer join. Dalam contoh yang ditunjukkan di bawah di situ dari left outer join, perhatikan bahwa nama tabel yang tercantum di sebelah kiri kata left outer join itu disebut dengan left table. Query ini akan mengembalikan semua nama belakang karyawan, baik yang ditetapkan ke departemen maupun yang tidak. Jadi di situ misalnya kita mau memunculkan select last name-nya, departemen ID dan departemen name from employee. Dari tabel employee kita berikan alias A seperti itu. Kemudian left outer join departemen. Maka di situ yang disebut dengan left table adalah employee-nya karena ada di sebelah kirinya, dan itu yang menjadi acuannya. Semua data di tabel employee akan dimunculkan
baik yang berhubungan dengan tabel departemen ataupun yang tidak berhubungan dengan tabel departemen. Nah, penghubungnya di situ adalah yang di clausal on e.department.id sama dengan d.department.id. Nah, maksudnya semua data di tabel left-nya itu akan dikeluarkan. Contohnya di situ adalah grant. Grant di situ di last name grant, sebelah kanannya dia tidak punya departemen dan tidak punya departemen name. Kalau di inner join, si grant tidak akan muncul karena data grant antara employee dan departemen itu nggak nyambung gitu ya, atau tidak berkaitan. Maka dengan left outer join, itu kita bisa memunculkan si grant meskipun di tabel departemen dia nggak punya pasangan, seperti itu ya. Nah, kebalikannya dari left outer join adalah right outer join. Right outer join ini akan mengembalikan semua ID departemen dan juga nama departemen, baik yang punya karyawan yang ditugaskan ke departemen tadi ataupun yang tidak gitu ya. Jadi pembedanya di situ dengan yang sebelumnya adalah clausal right outer join. Yang menjadi acuan adalah setelah right outer join itu right table gitu ya. Jadi tabel kanannya adalah tabel departemen. Jadi di situ akan menghasilkan departemen ID 190 dan departemen name contracting, meskipun di tabel employee itu nggak ada employee-nya gitu ya. Jadi dia akan dimunculkan seperti itu. Jadi siapa yang mau menjadi acuan, yang kiri atau yang kanan, sesuai dengan kebutuhan tentunya. Maka kita bisa menentukan left outer join atau right outer join. Untuk gabungan keduanya, kita bisa menggunakan full outer join. Ini memungkinkan untuk membuat ketentuan join, mengambil semua baris yang cocok maupun yang tidak cocok dari kedua tabel. Menggunakan full outer join menyelesaikan masalah ini. Kumpulan hasil full outer join mencakup semua baris dari left table gitu ya, dari left outer join, dan juga right table dari right outer join, digabungkan menjadi satu tanpa duplikasi. Di sini contohnya dari tabel employee dan tabel departemen, kita lakukan full outer join. Yang baris green yang warna merah, yang di kiri itu berarti hasil dari left outer join. Kemudian kalau yang 190 contracting, di situ hasil dari right outer join. Jadi full outer join di sini menggabungkan antara left outer join dan right outer join tanpa melakukan duplikasi gitu ya. Jadi kalau yang sama ya cukup sekali saja seperti itu. Kemudian self join atau hubungan rekursif seringkali diperlukan untuk menampilkan entitas dengan hubungan itu sendiri, seperti misalnya di tabel employee atau di entitas employee. Di situ di gambar sebelah kanan modelnya, employee dia berhubungan, punya satu relationship ke dirinya sendiri atau self relationship yang terkait dengan manager by gitu ya. Manager of, maaf. Jadi dia manajer dari karyawan yang mana atau manajernya siapa, seperti itu ya. Misalnya karyawan juga dapat merangkap jadi manajer, kita menampilkan hubungan rekursif atau fixed year. Kemudian self join digunakan untuk menggabungkan tabel itu sendiri, seolah-olah terdapat dua tabel. Nah, untuk menggabungkan tabel itu sendiri, tabel tersebut diberikan dua nama atau alias. Hal ini membuat database berpikir bahwa ada dua tabel, padahal sebenarnya hanya satu saja. Pilih nama alias yang berkaitan dengan asosiasi data dengan tabel tersebut ya. Contohnya asosiasi data di situ di gambar sebelah kanan itu dua tabel sama-sama tabel dari employee atau karyawan. Yang satunya kita berikan alias sebagai pekerja atau worker, yang kanan itu kita berikan alias sebagai manager. Jadi aliasnya menyesuaikan dengan kasus yang sedang diselesaikan. SQL-nya di situ sebagai contohnya select worker
manager.lastname, kemudian worker.manager.id, kemudian manager.lastname as manager name. Jadi di situ kita berikan alias si employee sebagai worker, kemudian join dengan employee lagi, tapi kita berikan alias sebagai manager. Nah, sebagai penghubung antara worker dan manager di situ adalah worker manager ID itu sama dengan manager.employee ID. Jadi penghubungnya seperti itu ya. Alhasil di situ tabel yang muncul last name manager ID dan di situ manager name. Jadi si Kochar, kemudian manager ID-nya 100, kemudian manager name-nya adalah King, seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya query hierarchies, berkaitan erat dengan self join yang merupakan query hierarki. Pada halaman sebelumnya kita bisa melihat penggunaan self join untuk saling melihat manajer langsung dari karyawannya. Dengan query hierarki, kita juga bisa melihat atasan manajer tersebut dan sebagainya. Dengan tipe query ini, kita dapat membuat semacam struktur organisasi yang menunjukkan struktur perusahaan atau departemen. Bayangkan misalnya silsilah keluarga dengan anggota keluarga tertua berada pada bagian dasar atau batang dari silsilah keluarga, dan anggota termuda berada di bagian cabang dan dari silsilah keluarganya. Cabang memiliki cabang lain dan seterusnya. Seperti hierarki seperti itu ya. Menggunakan query hierarki, Anda dapat mengambil data berdasarkan hubungan hierarki alami antara baris pada tabel. Database relasional tidak menyimpan catatan dalam cara hierarki, namun ketika terdapat hubungan hierarki antar baris pada suatu tabel yang tunggal, proses tersebut disebut dengan tree walking, memungkinkan untuk dibuat hierarkinya. Query hierarki adalah metode untuk melaporkan cabang pohon dalam susunan tertentu. Di sini misalnya di tabel karyawan di bawah di situ kita bisa melihat bagaimana menghubungkan secara manual siapa saja yang bekerja, mulai dari Stephen King, kemudian berlanjut dari situ. Jadi atasannya adalah Stephen King, kemudian nanti bawahannya siapa saja, bawahan dari bawahannya Stephen King itu siapa, itu bisa kita ketahui nantinya. Jadi diilustrasikan kalau dibuat struktur organisasi dari tabel karyawan terkait antara karyawan dan manajernya. Di situ yang paling atas adalah King. Dia punya anak buah namanya Kochar, Dehan, dan juga Morgos. Kemudian Dehan punya anak buah namanya Hunnol dan Ernest. Hunnol gitu ya. Kemudian Hunnol punya anak buah namanya Ernest gitu ya. Morgos punya anak buah namanya Raj gitu ya. Jadi secara hierarki bisa diilustrasikan semacam ini. Kata kunci hierarki dari query hierarki. Kata kuncinya, keywordnya atau klausalnya itu ada beberapa, yaitu ada start with, kemudian connect by prior, dan juga level. Start with itu menunjukkan baris mana yang menggunakan root sebagai pohon yang menyusunnya. Kemudian connect by prior menjelaskan bagaimana menggunakan join antar baris. Kemudian level menunjukkan seberapa banyak cabang pada pohon yang akan melintang. Gitu ya. Sebagai contoh di situ kita ingin memunculkan employee ID, last name, job ID, dan manager ID dari tabel employee. Kita start with employee ID 100. Employee ID 100 itu yang paling awal gitu ya, King gitu ya. Kemudian connect by prior employee ID, kemudian sama dengan manager ID-nya. Alhasil di situ si King dia punya manager ID-nya strip gitu, atau null, atau nggak ada manager ID-nya. Kemudian 101 Kochar, dia manager ID-nya adalah 100. Jadi si Kochar adalah anak buahnya si King gitu ya. Kemudian Wallen di situ manager ID-nya adalah 101. Jadi Wallen adalah anak buahnya si Kochar. Kemudian Higgin,
dia juga 101, jadi anak buahnya si Kochar juga, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, kita juga bisa membuat susunan dari query hierarki ini menjadi kalimat semacam itu. Misalnya select last name, kemudian kita gabung dengan double pipe, di situ bawahan dari gitu ya. Jadi siapa bawahannya siapa gitu ya. Kemudian prior last name itu prior dari apa namanya, manager ID-nya. Jadi si last name-nya nanti akan menjadi apa namanya, atasannya seperti itu ya. Kemudian kita berikan alias untuk kolomnya dari atas turun ke bawah. From employee, start with last name-nya King. Jadi yang paling atas adalah King. Kita mulai dengan King. Kemudian connect by prior, employee ID sama dengan manager ID. Alhasil di situ jadilah satu kolom yang isi di dalamnya itu kalimat gitu ya. King bawahan dari, karena King tidak ada atasannya, makanya dia kosong seperti itu ya. Kemudian Kochar bawahan dari King, Wallen bawahan dari Kochar, Higgin bawahan dari Kochar, Gietz bawahan dari Higgin, dan seterusnya. Jadi kita bisa apa namanya, menyebutkan si employee ini dia bawahannya dari employee yang mana, seperti itu ya. Kemudian level itu adalah pseudokolom yang digunakan dengan query hierarki dan menghitung jumlah langkah yang diambil dari akar pohon. Misalnya kita tambahkan level di situ dari SQL query sebelumnya. Dengan menambahkan level di situ, kita bisa tahu bahwa si baris itu dia pada cabang pohon level berapa gitu ya. Misalnya si King di situ dia paling atas gitu ya. Makanya dia levelnya adalah level 1. Kemudian Kochar itu bawahannya King, berarti dia ada di level 2. Wallen itu dia bawahan dari Kochar, berarti dia ada di level 3. Higgin karena sama-sama bawahannya Kochar, dia ada di level 3. Kemudian Gietz dia bawahan dari Higgin, maka dia ada di level keempat, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi dia posisinya ada di level berapa. Dengan cara ini kita bisa tahu bahwa ada pengelompokan level dari karyawan-karyawannya. Jadi karyawan dengan level yang sama berarti dia posisinya itu sama, bisa jadi dia punya atasan yang sama atau punya atasan yang berbeda, tapi pada level yang sama dalam organisasi itu ya. Kemudian laporan query hierarki, kita juga bisa membuat laporan dengan seperti gambar di tabel yang muncul di situ. Jika kita ingin membuat laporan yang menampilkan level manajemen perusahaan, dimulai dari level yang teratas dan memasukkan setiap level berikutnya, maka hal ini akan mudah dilakukan dengan pseudokolom level dan juga fungsi lpad untuk memasukkan karyawan berdasarkan levelnya. Seperti yang dilihat di sebelah kanan, itu setiap baris itu menjorok sesuai dengan level dia ada di mana gitu ya. Jadi levelnya nanti akan digunakan sebagai pengali berapa banyak dia akan menjorok ke kanan, seperti itu ya. Jadi di situ kita gunakan lpad untuk menambahkan menjoroknya tadi, kita gunakan underscore. Kita tambahkan underscore di situ. Kemudian yang kita masukkan di situ adalah last name. Kemudian kita hitung length-nya dari last name-nya. Kemudian ditambahkan dengan level kali 2 minus 2 untuk underscore-nya. Kemudian kita berikan nama kolomnya sebagai organizational chart. Kita berikan alias macam itu ya. Dari tabel employee dengan kita mulai dari King, kemudian connect by prior, employee ID sama dengan manager ID. Alhasil di situ di tabelnya muncul organizational chart. Di situ King dia tidak menjorok karena dia ada di level 1 ya. Kemudian Kochar ada di level 2, dia menjorok ke dalam sekali. Sebenarnya di situ underscore-nya 2 gitu ya. 2 gitu. Kemudian Wallen lebih menjorok lagi karena dia ada di level 3.
kemudian Higin di level 3, Giat di level 4, Dehan itu ada di level 2 sama dengan Kochar, kemudian Hunol di level 3, Ernest di level 4, Loren 4, dan seterusnya semacam itu ya. Jadi kita bisa melihat secara hierarki dengan menggunakan query pun kita bisa menambahkan dia menjorok untuk mengetahui dia levelnya ada di mana. Seperti itu ya dengan LPAT. Kemudian kalau kita balik dari bawah ke atas, seperti yang Anda lihat di bawah di situ, contoh ini menunjukkan cara membuat query hierarki dari bawah ke atas dengan memindahkan kata kunci prior ke setelah sama dengan dan menggunakan grant sebagai startnya gitu ya. Jadi di situ sama dengan LPAT tadi yang sebelumnya, hanya bedanya posisi priornya. Kalau tadi connect by prior, kalau di sini connect by employee ID sama dengan prior manager ID. Kemudian dimulai dari grant. Nah, grant, kemudian atasannya grant itu adalah slot key, kemudian atasannya slot key adalah king, semacam itu ya. Jadi dia dari bawah ke atas. Jadi bawahan, kemudian atasannya, dan atasannya lagi. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pemangkasan query hierarki. Memangkas cabang dari pohon itu dapat dilakukan menggunakan clausal where atau clausal connect by prior. Jika clausal where digunakan, hanya baris yang diberi nama pada pernyataan yang dikecualikan. Tapi jika clausal connect by prior yang digunakan, maka keseluruhan cabang itu akan dikecualikan. Jadi kalau where itu hanya satu baris tertentu saja, tapi kalau connect by prior itu nanti seluruh di bawahnya akan dihilangkan semacam itu ya, atau tidak dimunculkan. Jadi di sini misalnya jika kita ingin mengecualikan satu baris dari hasil, kita dapat menggunakan clausal where untuk mengecualikan baris tersebut. Namun pada hasil tersebut, hal ini akan tampak seperti gets bawahannya langsung dari Kochar. Yang kenyataannya itu tidak demikian. Kalau kita lihat dari gambarnya, kalau kita menghapus si Higgins, tentunya dengan clausal where tadi, maka get itu masih tetap muncul. Nanti seolah-olah Giat itu bawahan dari Kochar, padahal Giat itu bawahan dari Higgins gitu ya. Tapi kalau memang ini yang dikehendaki, itu bisa ditambahkan clausal where last name tidak sama dengan Higgins, semacam itu. Jadi dengan clausal where last name tidak sama dengan Higgins, otomatis satu baris Higgins itu akan dihilangkan. Tapi bawahannya tetap masih akan muncul. Nah, berbeda dengan yang ini, jika sebaliknya kita ingin mengecualikan satu baris dan semua baris di bawahnya, maka kita bisa membuat bagian pengecualian itu ada di bagian connected by gitu ya. Dalam contoh ini, yang mengecualikan itu adalah Higgins, kita juga mengecualikan Giat pada hasilnya. Maka di situ kita tambahkan connect by prior, employee ID sama dengan manager ID sama dengan yang sebelumnya. Tambahannya di situ adalah n last name tidak sama dengan Higgins. Jadi dengan n last name tidak sama dengan Higgins, maka Higgins dengan bawahannya tidak akan muncul di dalam query hierarki ini. Jadi perbedaannya antara tadi clausal where dan juga di sini kita membatasinya di connect by priornya tadi. Kemudian tadi ya perbandingan antara ANSI yang kita bahas sebelumnya tadi, ANSI ISO SQL 99. Kemudian perbandingan dengan join punyanya Oracle. Kalau di join punyanya Oracle, produk Cartesian itu ekuivalen dengan cross join kalau di ANSI. Kemudian kalau equi-join punyanya Oracle itu ekuivalen dengan ada natural join yang tadi kita bahas. Kemudian menggunakan clausal join using, kemudian clausal join on jika operator kesetaraannya itu digunakan gitu ya. Kemudian kalau yang non equi-join itu setara dengan clausal on kalau di ANSI. Nanti kita bahas clausal punyanya Oracle, join milik Oracle ya.
Kalau yang ANSI tadi sudah kita bahas sebelumnya. Join punyanya Oracle untuk data query lebih dari satu tabel menggunakan sintak milik Oracle. Gunakan ketentuan join dalam clausal where. Jadi joinnya ada di clausal where-nya. Kombinasi nama tabel dan nama kolom membantu mengurangi ambiguitas pada saat kedua tabel itu punya kolom dengan nama kolom yang sama. Ketika nama kolom yang sama muncul di kedua tabel, maka kolom harus diawali dengan nama tabelnya. Ini disebut mengkualifikasi atau tadi memberi alias gitu ya. Alias table. Format dasarnya di situ format dasarnya di situ pernyataan join punyanya Oracle. Select table 1 kolom, kemudian table 2 kolom name-nya, kemudian dari table 1 table 2, kemudian join-nya itu spesifik kita letakkan di clausal where, yaitu menyebutkan penghubung dari tabel 1 dan tabel 2, yaitu tabel 1.kolom 1 itu sama dengan tabel 2.kolom 2. Jadi penghubungnya itu ada di clausal where-nya. Kemudian equi-join kadang disebut sebagai join sederhana atau inner join. Equi-join adalah join tabel yang mengkombinasikan baris yang punya nilai yang sama untuk kolom tertentu. Nah, hal ini itu kalau di ANSI ekuivalen dengan natural join, kemudian join using, dan join on. Di slide berikutnya akan ditunjukkan apa, di mana, dan seberapa, mengapa gitu ya diperlukan untuk menggabungkan tabel. Apa di situ sesuai dengan sintak query di bawah, di situ ada contoh query-nya. Clausal select menentukan nama kolom untuk ditampilkan. Jadi pada bagian select itu apa gitu ya. Kemudian bagian from itu di mana. Clausal from menentukan tabel yang harus diakses oleh database, dipisahkan oleh koma. Kemudian bagaimana di clausal from, clausal where, clausal where menentukan bagaimana tabel itu digabungkan. Equi-join menggunakan operator yang sama untuk menentukan ketentuan join-nya. Jadi di situ select yang merah itu apa, yang biru from di mana. Jadi dari tabel mana saja dipisahkan dengan koma. Kemudian yang hijau itu bagaimana antara tabel satu dengan tabel lainnya itu berhubungan. Yaitu di situ misalnya employee.jobid sama dengan job.jobid. Kalau lebih dari 2 maka dimunculkan di where juga. Contoh equi-join di sini kita memunculkan employee last name, kemudian department name dari tabel employee dan tabel departemen. Kemudian penghubungnya adalah employee.department ID sama dengan department.department ID. Maka muncul tabel di bawah di situ ya. Kemudian join produk Cartesian. Jika dua tabel dalam query tidak memiliki ketentuan join yang ditetapkan dalam clausal where atau ketentuan join tidak valid, maka server Oracle akan mengembalikan produk Cartesian dari kedua tabel tadi. Ini merupakan kombinasi dari setiap baris dari satu tabel dengan setiap baris pada tabel lainnya. Produk Cartesian itu kalau di ANSI itu ekuivalen dengan cross join ANSI deh. Untuk menghindari produk Cartesian, selalu sertakan ketentuan join yang valid dalam clausal where-nya. Jadi dia tidak di cross join gitu ya. Sebagai contohnya di situ, select employee.lastname, kemudian department.department name dari dua tabel employee dan departemen. Nah di sini clausal join-nya di clausal where itu tidak disebutkan, maka query ini itu akan menghasilkan kombinasi ya, atau produk Cartesian tadi. Jadi dia akan menghasilkan sekitar 160 baris data dari hasil kombinasi antara employee dan juga departemen. Kemudian kita bisa membatasi baris dalam join.
Dengan query tunggal, clausal where dapat digunakan untuk membatasi yang ditetapkan dalam satu tabel join atau lebih gitu ya. Query di bawah di situ menggunakan operator AND untuk membatasi baris yang dikembalikan. Jadi di situ kita ingin memunculkan misalnya employee.lastname, employee job ID, kemudian job title dari tabel employee dan tabel job. Kemudian penghubungnya itu kita letakkan di where tadi, employee.jobid sama dengan job.jobid. Nah, tambahannya adalah di situ kita tambahkan n employees.departmentid sama dengan 80. Jadi kondisionalnya itu kita letakkan di clausal where juga. Kemudian di situ menggunakan penghubung n gitu ya. Kemudian contoh sintak join. Jika kita ingin menggabungkan 3 tabel secara bersama-sama, berapa banyak join yang dibutuhkan? Berapa banyak jembatan yang diperlukan untuk menggabungkan 3 pulau? Misalnya kalau pulau itu ekuivalen dengan tabel gitu ya. Maka untuk menggabungkan 3 tabel tadi, kita perlu menambah ketentuan join lainnya ke clausal where dengan operator n. Jadi penghubungnya adalah n untuk menambahkan jembatan dari satu tabel ke tabel lainnya. Misalnya, apakah kita memerlukan laporan karyawan dan kota tempat departemen mereka berada? Kita perlu menggabungkan 3 tabel, karyawan, departemen, dan lokasi, seperti yang kita lakukan sebelumnya dengan join gitu ya. Di sini kita lakukan dengan sintak punyanya Oracle di situ. Penghubungnya di clausal where e.departmentid sama dengan d.departmentid, kemudian n d.locationid sama dengan l.locationid. Jadi penghubungnya di situ semuanya ada di clausal where. Jadi di situ e.departmentid, d.departmentid berarti dari tabel employee dan tabel departemen terhubung di statement itu. Kemudian d.locationid dengan l.locationid berarti penghubung antara tabel departemen dengan tabel location, seperti itu ya. Jadi ketiga tabel itu dihubungkan dengan 2 jembatan gitu ya. Jadi kalau misalnya tabelnya 3, jembatannya 2. Kalau tabelnya 4, mungkin jembatannya bisa jadi 3 gitu ya. Bisa jadi jembatannya bisa lebih dari situ gitu ya. Bisa jumlah dikurangi 1 atau sesuai dengan logika dari permasalahannya. Tentunya mungkin tidak spesifik ditentukan jumlah min 1, tapi bisa jadi lebih dari itu gitu. Kalau memang secara logika atau dilihat dari model tabelnya, model entitas dari skemanya itu memang berhubungan begitu. Kemudian non-equijoin, contohnya misalnya katakan kita ingin mengetahui grade level untuk setiap gaji karyawan. Di situ ada tabel job grade sama seperti yang sebelumnya tadi di query ANSI gitu ya. Job grade tidak memiliki kolom yang sama dengan tabel karyawan. Menggunakan non-equijoin memungkinkan kita untuk menggabungkan 2 tabel. Contohnya di situ tabel job grades dengan grade level, lowest salary dan highest salary. Karena tidak ada yang cocok antara kedua kolom dari setiap tabel, maka operator kesetaraan itu tidak bisa digunakan. Meskipun ketentuan perbandingan seperti kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan tidak dapat digunakan, kita masih bisa menggunakan operator between n. Adalah cara yang lebih efektif untuk menjalankan si non-equijoin ini. Non-equijoin itu ekuivalen dengan ANSI join on gitu ya. Tempat ketentuan yang digunakan adalah sesuatu yang lain dari kesetaraannya. Contoh non-equijoinnya, di situ penghubungnya adalah di clausal where dari 2 tabel di situ antara employee dan job grades tadi. Di clausal where di situ salary between lowest salary dan highest salary. Jadi si salary-nya akan dicari di lowest dan highest itu dia ada di mana gitu ya. Jadi nanti akan ketemu ada di grade mana. Kemudian outer join
Outer join digunakan untuk melihat baris yang memiliki nilai yang berkaitan dengan di tabel lain. Ditambahkan baris tersebut berada dalam satu tabel yang tidak punya nilai yang sama di tabel lainnya. Ini kayak left outer dan right outer tadi di di punyanya ANSI. Untuk menunjukkan tabel mana yang berisi data yang hilang menggunakan sintak join Oracle, maka kita memasukkan tanda kurung buka kurung tutup, di dalamnya ada tanda plusnya setelah nama kolom tabel di klausal where di dalam query kita. Di sini misalnya untuk yang ekuivalen dengan ANSI left outer join, query ini akan mengembalikan semua nama belakang karyawan, termasuk yang ditetapkan ke departemen ataupun yang tidak. Jadi kita menambahkan tanda plusnya, di situ ada di sebelah kanan. Itu ekuivalen dengan left outer join tadi. Maka di situ akan muncul si Grant meskipun dia tidak punya data yang berhubungan dengan yang departemen ID atau departemen name di tabel departemen, seperti itu ya. Kemudian kebalikannya, tadi ekuivalen dengan left outer join, di sini ekuivalen dengan right outer join. Tanda plus dalam kurung tadi itu kita letakkan di sebelah kiri. Jadi join ini akan mengembalikan semua ID departemen dan juga nama departemen, keduanya yang berisi karyawan yang ditugaskan ataupun yang belum ditugaskan. Jadi di situ 190 contracting, di situ tidak punya karyawan sebenarnya. Maka tanda plusnya itu kita letakkan di bagian kiri setelah departemen ID semacam itu. Kemudian hal ini tidak memungkinkan untuk memiliki ekuivalen dengan full outer join. Jadi kalau yang punyanya Oracle di sini, full outer join baik yang left sama right digabung jadi satu, itu tidak bisa dilakukan dengan tanda plus di kiri dan di kanan. Ini tidak diizinkan semacam itu. Jadi kalau kita mencoba hal ini, nanti akan muncul error semacam itu ya. Jadi kalau dipetakan itu antara ANSI dan Oracle, jadi tabel seperti di sini. Kalau left outer join itu berarti tanda plusnya ada di sebelah kanan. Kalau yang right outer join berarti tanda plusnya ada di sebelah kiri. Tapi kalau yang full outer join itu tidak ada yang ekuivalen secara langsung. Kita bisa mengkombinasikan antara yang plus kiri dan plus kanan tadi. Kemudian kita tambahkan kemarin union gitu ya. Kita gabungkan. Kalau union itu kan nanti yang sama tidak akan dimunculkan gitu ya. Tapi kalau yang berbeda nanti akan dimunculkan. Jadi seperti itu, semua materi alhamdulillah sudah kita selesaikan sampai multiple table. Kemudian ke atasnya semuanya sudah kita bahas. Jadi nanti semuanya bisa diulang-ulang kembali untuk semua materinya. Jadi untuk bisa siap di UAS-nya. Baik, mungkin seperti itu yang bisa kita diskusikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.